Fams, kenaikan harga bahan bakar minyak sejak awal September lalu ternyata jadi biang kerok harga kebutuhan pokok ikut naik. Salah satunya harga cabai, mulai dari cabai merah, cabai rawit, dan cabai keriting. Ya tentu aja Fams, begitu ongkos transportasi berubah, otomatis semua harga kebutuhan barang ikut menyesuaikan. Bagi penikmat kuliner pedas, pastinya menambah pengeluaran lagi nih jika masih pengen makan makanan serba pedas. Ibaratnya sih, kurang nampol nih kalau belum makan pedas, ya nggak Fams? Selama ini Fams, ciri khas masakan negeri kita ini emang terkenal nikmat penuh rempah bumbu mie dengan sentuhan cita rasa pedas yang menggugah. Gak heran, Indonesia juga dikenal loh dengan sebutan negeri seribu sambal. Gak berlebihan sih, masyarakat kita emang akrab banget dengan sambal. Diperkirakan ada lebih dari 320 jenis racikan sambal yang terdata dari berbagai penjuru daerah di tanah air. Oh my wow! Walaupun harga cabai sering melambung tinggi, rasa cinta penikmat kuliner pedas akan gak pernah pergi. Saking cintanya, malahan ada nih cabai yang dibikin jadi manisan. Wah, cabai jadi manisan. Kalau kita tahu manisan identik dengan aneka buah-buahan, tapi yang ini sedikit melenceng nih dari kebiasaan. Unik dan anti PHP Fams. Sekilas, warna dan penampakannya ini mirip dengan tomat. Tapi yakin deh, ini beda banget. Kenalin Fams, sajian unik dari Wonosobo ini namanya manisan cabai dieng. Fams, cabai dieng emang berbeda dengan cabai rawit atau cabai merah pada umumnya. Cabai yang satu ini hanya dapat tumbuh subur di wilayah dataran tinggi. Salah satunya di wilayah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Cabai dieng ini memiliki bentuk yang unik. Ukurannya pendek dan bodi yang semok agak gendut. Makanya cabai ini dikenal dengan nama cabai bendot atau cabai gendot. Cabai yang biasa dipanen saat masih berwarna hijau ini dikenal dengan nama cabai Bandung. Emang sih sejak zaman dulu nih Fams, cabai dieng atau cabai gendot biasa didistribusikan para petani lokal dataran tinggi Dieng ke wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung. Kalau dilihat nih Fams, penampakan cabai dieng atau cabai gendot ini mirip banget nih sama paprika dengan ukuran yang lebih imut. Populer di Eropa dan Amerika, paprika ini dikenal dengan julukan bell pepper atau sweet pepper yang memiliki cita rasa jauh dari kata pedas. Meski ukurannya jauh lebih mungil dari paprika, tingkat pedas cabai dieng ini setara level dewa. Pedasnya pakai banget Fams. Malahan ya, rasa pedas cabai dieng ini sering disandingkan dengan habanero yang menjadi cabai terpedas di dunia. Dengan ukuran kepedasannya ini mencapai 350.000 skala Scoville. Oh ya, Scoville ini adalah skala ukuran tingkat kepedasan cabai Fams. Wait, tenang. Untuk diolah jadi manisan cabai dieng khas Wonosobo, biji hitam cabai gendot yang menjadi salah satu sumber pedasnya harus disingkirkan. Selain bersih dari biji, cabai juga harus dicuci berkali-kali. Tujuannya juga untuk mengurangi cita rasa pedas pada cabai Fams. Untuk diolah menjadi manisan, hanya cabai dieng atau cabai gendot aja yang berwarna merah yang dipakai. Selain cita rasanya lebih pedas, tampilan merah merona pada cabai ini juga terlihat lebih menarik. Cabai yang udah bersih selanjutnya direbus sekitar 30 menitan sampai terlihat agak layu dan teksturnya lebih empuk. Oh iya Fams, tradisi membuat manisan buah di negeri kita ini udah ada sejak zaman nenek moyang dulu. Awalnya manisan ini dibuat untuk mengawetkan buah dengan cara merendamnya pada larutan gula siap minum. Maklum deh, beberapa jenis buah hanya bisa dipanen pada musimnya aja. Berawal dari tradisi etnis Tionghoa, manisan kini sudah menyebar dan menjadi jajanan atau oleh-oleh khas Nusantara, termasuk manisan cabai dieng dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tapi di Wonosobo Fams, popularitas manisan cabai dieng ini belum sebanding dengan manisan buah yang satu ini. Ayo, siapa yang tahu? Warnanya kuning, berbentuk mirip pepaya dengan ukuran mungil. Hanya sekepalan tangan orang dewasa. Yap, tiada lain tiada bukan, carica atau sering juga kok disebut karika. Wah, ini sih favorit saya nih Fams. Pada masa lalu Fams, penjajah Belanda membudidayakan karika ini di dataran tinggi Dieng sebagai bahan untuk industri farmasi.
Pada masa itu, fams, getah dan buah karika ini emang dipercaya mengandung bahan alami yang berguna untuk obat dan kosmetik. Sayangnya, saat gantian Jepang menjajah Indonesia, daya tarik buah karika ini jadi kurang dilirik. Karena getahnya bisa memberi efek gatal saat terkena kulit. Buah karika nggak disarankan untuk langsung dimakan. Kalau diolah jadi manisan, udah jelas jadi penuh kenikmatan. Apalagi pas dingin. Oh iya, fams, rumah produksi manisan cabai Dieng dan karika ini udah berjalan puluhan tahun. Hampir setiap hari, puluhan bahkan ratusan buah segar diolah jadi manisan atau oleh-oleh khas. Lokasinya ada di Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kalau mau cari oleh-oleh manisan khas yang unik dan nikmat, silahkanlah datang ke sini. Bukan cuma konro, palu basah, atau coto aja nih, fams. Cabai murni udah dihaluskan ini harus masuk sebagai oleh-oleh khas Makassar. Gak kaleng-kaleng, sambal dengan warna khas orange ini tiap bulannya diproduksi minimal 3 ton cabai rawit. Oh my wow! Gak heran deh kalau di dalam ruang produksinya ada kipas angin di mana-mana. Wait, bukan karena kegerahan ya, tapi udara dingin di dalam ruangan ini kalah telak sama uap cabainya. Go to the kill, gokil! Berbeda dengan sambal yang memberikan rasa pedas manis dan gurih sekaligus, si kuning ini terkenal karena sengatan pedas yang langsung menusuk lidah. Emang sih, bagi penggemar makanan pedas, rasanya gak lengkap kalau setiap melahap makanan tanpa kehadiran sambal. Kayak ada yang hilang gitu, fams. Pantesan aja, setiap rumah tangga dan warung makanan selalu punya stok sambal untuk disajikan. Bukan cuma sambal dadakan, kemasan macam lombok kuning ini juga banyak yang nyari nih, fams. Sama seperti di sebagian Pulau Jawa, nama lombok adalah sebutan untuk cabai untuk masyarakat Makassar nih, fams. Jadi, bukan cuma nama pulau yang ada di Nusa Tenggara Barat itu ya. Cabai udah dicuci harus langsung diproses, fams. Kalau enggak, bisa bikin cabai lembab dan mudah busuk. Kabarnya nih, fams, sambal ini bisa tahan 1 tahun tanpa pengawet dan pewarna kimia loh. Padahal, bahan utamanya hanya sebatas cabai rawit bermutu tinggi, bawang, dan garam. Lanjut, proses perebusan, fams. Berfungsi untuk mengurangi aroma langu atau aroma yang tidak sedap pada cabai. Proses ini dilakukan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Ngomongin tentang cabai, ternyata bahan ini udah digunakan lebih dari 7.500 tahun sebelum Masehi loh, fams. Meski makanan pedas banyak ditemukan di berbagai masakan Asia, nyatanya cabai ini justru berasal dari daerah Amerika Selatan. Kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Nah, ini nih yang bikin hawa-hawa panas yang makin berasa, fams. Cabai rawit yang sudah empuk harus digiling 2 kali untuk memastikan teksturnya udah halus 100%. Fams, meskipun masih dilakukan secara manual, ternyata lombok kuning ini udah memproduksi 1.800 botol per hari. Namanya juga bisnis. Gini-gini ternyata pernah keseok-seok juga nih, fams. Produk ini sempat mengalami tantangan untuk diperkenalkan ke masyarakat. Bahkan sampai pernah ditolak berkali-kali untuk dipasarkan ke toko atau supermarket tuh. Nah, jadi bermula tahun 98, orang tua jualan bakmi. Sambalnya kebetulan kita buat sendiri. Seiring berjalannya waktu, pelanggan cuma mau datang beli sambalnya aja. Akhirnya kami berpikir, kenapa kita tidak buat dalam jumlah banyak. Kini, Pak Ridwan udah gak sanggup lagi meneruskan usaha bakminya karena kebanjiran order sambal, fams. Bakminya malah bubar jalan deh. Racikan sambal yang udah ada sejak tahun 1998 ini punya 3 varian ukuran. Hebatnya lagi nih, sambal ini bukan cuma memenuhi kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan aja. Sambal ini udah terbang sampai ke Pulau Jawa, Dewata, sampai Papua. Mantap! Saat harga cabai tengah melambung tinggi, para penikmat pedas ini nggak bisa lantas pergi. Masih banyak kok bahan alam yang bisa jadi pengganti. Ketika harga sambal atau cabai rawit nggak kira-kira, pedasnya saus pepaya ini bisa jadi penggantinya. Hah? Saus pepaya? Apa iya beneran ada tuh? Soal cita rasa, saus pepaya ini tetap pedas terasa. Sentuhan manis menyegarkan ala buah pepaya juga nggak hilang begitu aja. Saus ini cocok banget nih buat kamu yang suka pedas wajar atau pedas nggak berlebihan.
Saus papaya dari sini semuanya asli, terbuat dari bahan kualitas terbaik dan pastinya penuh gizi. Gimana nggak penuh gizi? Jenis pepaya yang dipakai aja adalah pepaya Penang atau dikenal dengan sebutan pepaya California. Spesial deh pastinya. Pembuatan saus pepaya Penang emang belum dikerjakan dalam skala industri besar. Produk karya kelompok wanita tani kebersamaan di Nagari Lurah Ampalu Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Padang Pariaman ini fams, masih dijual dalam pasaran lokal. Untuk harga satu botolnya murah meriah kok, cuma 30 ribuan rupiah aja nih fams. Sedangkan harga 1 liternya cuma 70-an ribu rupiah aja. Murah meriah kan fams? Wilayah Kabupaten Padang Pariaman fams emang udah terkenal sebagai wilayah subur penghasil buah-buahan terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu yang cukup melimpah hasil alamnya adalah buah pepaya. Di kabupaten ini nih fams, total tanaman pepaya yang tumbuh jumlahnya lebih dari 281 ribu batang pohon yang tersebar di hampir 200 hektar kebun-kebun warga. Di kebun ini aja nih fams, terdapat lebih dari 200 pohon pepaya yang masih produktif berbuah setiap hari. Oh iya, jenis pepaya yang ditanam di sini adalah jenis pepaya Penang atau pepaya California. Emang sih, secara kasat mata, bentuk dan ukuran pepaya Penang dan California ini sulit untuk dicari perbedaannya. Tapi asal-usulnya, pepaya Penang dan California ini ternyata beda jurusan. Bukan dari wilayah California di negeri paman sama Amerika Serikat. Asal tahu aja nih fams, pepaya California ternyata asli Indonesia, tepatnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Semakin sadarnya masyarakat akan pola hidup sehat, makin besar pula nih permintaan pasar buah-buahan, termasuk buah pepaya ini nih fams. Sekitar tahun 2010, banyak petani di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman ini mulai fokus membudidayakan buah pepaya Penang di kebunnya. Untuk memenuhi variasi kebutuhan pasar, panen buah pepaya dibagi ke dalam 2 kelompok. Buah yang sudah matang di pohon bisa dipasok untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal Sumatera Barat. Sedangkan buah yang masih hijau dengan ukuran yang udah siap jual, bisa juga nih segera dipanen untuk dikirim ke berbagai daerah di Pulau Sumatera, bahkan se-Indonesia. Durasi dan waktu perjalanan nantinya akan ngebuat pepaya ini matang dengan sempurna fams. Selain cabai, ada lagi nih bahan masakan yang sering dipakai untuk memberikan cita rasa pedas. Tapi yang ini pedasnya lebih bersahabat nih fams. Ini dia, paprika. Buah asal Amerika Selatan yang masih berkerabat dengan cabai ini punya rasa pedas manis yang khas. Paprika umum digunakan dalam masakan Eropa yang memang gak terlalu akrab sama cita rasa pedas khas Indonesia. Selain sebagai pelengkap masakan, paprika ini juga bikin tampilan makanan jadi menarik. Makanya nih fams, permintaan buah ini lumayan tinggi, baik untuk restoran maupun rumah tangga. Di Pasuruan, Jawa Timur, ada 3 jenis paprika yang dibudidayakan. Paprika hijau, kuning, dan paprika merah. Dalam seminggu, hasil panennya ini bisa sampai 8 ton loh. Yuk kita lihat nih, budidaya paprika yang berada di dalam greenhouse. Pertama, siapkan arang sekam sebagai media tanam untuk benih paprika yang dikirim langsung dari Belanda. Kemudian, tutup benih dengan plastik khusus pertanian agar terlindung dari bakteri. Oke deh, sekarang masukkan ke dalam ruangan khusus seperti inkubator dengan tingkat kelembaban tinggi. Setelah 1 bulan, hasilnya seperti ini nih fams. Harus kita siram sehari 3 kali ya. Nah, biar nggak kekurangan air, proses penyiramannya ini pakai cara irigasi tetes. Air akan menetes ke akar tanaman secara perlahan, jadi lebih hemat air deh. Setelah 3 bulan, buah paprika akan tumbuh. Lalu, bisa kita panen seminggu sekali, sampai tanaman berusia 1 tahun. Oh iya fams, buah paprika ini adalah jenis tanaman merambat. Jadi, kita butuh tali seperti ini. Patahkan juga ruas pada rambatan batang paprika. Gampang-gampang susah kan cara budidaya paprika? Tapi tenang, hasil gak akan mengkhianati usahanya fams. Fams, paprika segar biasanya disajikan jadi salad atau sebagai pelengkap barbecue seperti ini. Cuma, agar lebih mudah digunakan sebagai bumbu masakan, paprika ini harus dikeringkan seperti ini nih fams. Paprika segar akan dicuci bersih dan dicacah nih menggunakan mesin. Cacahan paprika ini siap untuk menjalani rangkaian proses pengeringan. Dengan bantuan conveyor,
Udara akan dilepaskan untuk menguapkan kandungan air cacahan paprika. Hasil cacahan ini akan kembali disortir, kemudian dikeringkan menggunakan mesin pengering. Dan lanjut digiling menjadi bubuk paprika. Nah, bubuk paprika siap dikemas dan ditambahkan ke dalam masakan deh. Nih, Joy bagiin ya resep olahan paprika yang unik dan enak, fams. Siapa tahu bisa jadi ide bisnis kuliner kamu nih. Lumayan kan buat nambah cuan? Kita buat stewed lamb neck ala Uzbekistan yuk. Bahan-bahannya ada kentang, daging bagian leher domba, dan aneka rempah seperti paprika, jinten, dan ketumbar. Agar dagingnya lembut, rebus dulu nih selama 4-5 jam bersama bawang putih, bubuk paprika, daun salam, aneka rempah, dan mentega. Kemudian, goreng kentang yang dibumbui dengan garam. Nah, jadi deh stewed lamb neck-nya. Bikin ngiler banget, fams. Mantap! Ada lagi nih, makanan yang cocok banget nih berkawan dengan paprika, pizza. Kalau pizza yang ini sih bukan asli Italia, tapi hasil kolaborasi dengan Indonesia. Pizza cakalang. Soalnya, pampis cakalang ini digunakan sebagai toppingnya nih, fams. Pampis adalah masakan tradisional Manado. Berupa ikan yang disuir-suir dengan bumbu rempah yang khas Nusantara. Ikan yang digunakan juga beragam, mulai dari cakalang, tuna, sampai ikan tongkol. Umumnya, pampis digunakan untuk isian panada, fams. Lama-kelamaan, pampis cakalang ini digunakan untuk lauk pauk. Dan topping pizza kayak gini. Soal rasa, jangan ditanya lagi, fams. Pastinya, enak. Apalagi kalau dimakan ketika masih hangat. Widih, dijamin deh. Mulut nggak mau berhenti ngunyah. Cara buatnya juga mudah nih, fams. Kita buat nih kulit pizza dulu nih. Giling adonan hingga berbentuk bulat. Beri taburan tepung terigu agar adonan nggak lengket di tangan. Kalau udah, baru deh kita isi toppingnya. Oles saus tomat secara menyeluruh. Kemudian, berikan potongan bawang bombay, paprika, daging cakalang suwir, mozzarella, olive oil, daun basil, dan oregano. Pizza tinggal dipanggang aja nih selama 20 menit dengan suhu 115 derajat Celcius. Saatnya icip-icip nih, fams. Kulit pizzanya yang crunchy, potongan daging ikan cakalangnya juga khas banget nih, fams. Gak cukup kalau cuma makan satu potong, pengen nambah lagi dan lagi deh. Tapi gak usah pakai nasi ya. Ada lagi nih, fams. Kita kenalan nih dengan lumpia yang tampil beda. Datang jauh-jauh dari Vietnam. Wah, Vietcong nih. Enggak deh. Dengan tampilan warna-warni serta kulit yang transparan, ini dia Vietnam Spring Roll. Sekarang kita berguru nih sama Kak Berta ya. Siapkan isiannya terlebih dahulu. Sebaiknya pilih sayuran sehat dengan warna terang, seperti selada, kol ungu, paprika, tomat cherry, wortel, dan timun. Untuk pelengkap isian, siapkan juga nih udang, bihun, dan rumput laut. Lanjut, gulung-menggulung, fams. Karena kulitnya bertekstur kaku, cukup dilembabkan dengan air matang. Caranya, celupkan deh ke dalam air sampai semua permukaan basah merata. Kalau udah lembab, tekstur rice paper bakal berubah jadi lentur dan sedikit lengket. Sebelumnya, jangan lupa cuci tangan yang bersih. Karena selain langsung dimakan tanpa dimasak, untuk menggulung kulit spring roll harus pakai tangan terbuka. Kalau pakai sarung tangan, kulitnya bisa nempel di sarung tangan. Malah rusak nanti jadinya. Lanjut susun selada di atas rice paper. Disusul kol ungu dan potongan sayur lain. Lipat rice paper, kemudian rapikan agar lebih padat dan gak gampang berantakan saat dimakan. Oh iya, fams. Awalnya, menu utama Vietnam Spring Roll ini dibuat karena ingin menyajikan makanan sehat yang gampang dan enak. Terutama untuk para orang tua yang makan makanannya ini banyak pantangan. Ada beberapa varian spring roll. Kalau kamu vegetarian sejati, wah ini cocok banget di versi original. Karena isiannya ini penuh dengan sayuran. Ada juga isian spicy chicken, spesial buat kamu yang suka pedas dan gurih. Kalau suka dengan Korea-Koreaan, boleh nih dicoba nih ya. Spring roll isi beef bulgogi. Nah, buat yang suka dengan menu Jepang, kamu juga bisa icip-icip spring roll isi salmon grill dan rumput laut Jepang.
Jadi, buat kamu yang doyan makan buah-buahan, ada juga nih varian buahnya. Dijamin deh, bikin segar dan anti mager. Karena berbahan dasar sayuran segar, spring roll layak dijadikan referensi sebagai kudapan sehat dan segar. Biar makin ajib, spring roll ini biasanya disajikan bersama dengan saus wijen yang gurih. Yummy! Gimana Fems? Informasi Ragam Indonesia pagi ini menarik banget ya? Semoga bisa menambah wawasan kamu nih. Dan tentunya jadi tambah semangat deh buat jalanin hari ini. Jangan lupa nonton terus Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.